私、黒さんのことが好きです。ごめんごめんごめん。私じゃ、やっぱりダメかな。Keesokan harinya, Kurosu sedang berbaring di kamarnya, membayangkan bagaimana kengerian saat Miechi menggorok leher tetangganya. Ia tak habis pikir, Miechi tak pernah peduli siapa yang akan dibunuhnya. Ia juga khawatir kalau suatu hari nanti, dirinya akan dibunuh sewaktu lagi sayang-sayangnya. Lalu, Miechi datang menghampiri dan berbaring di belakang Kurosu. Tapi sepertinya Kurosu berusaha menjaga jarak dengan Miechi. Kurosu mengatakan hari itu ia tak mau diganggu. Saat pulang kerja, Kurosu bertemu dengan Haruko yang sedang mencari Kawasaki kakaknya. Kurosu berusaha menghindari Haruko, tapi Haruko segera menghampirinya dan menanyakan kabar kakaknya yang sudah lama tak pernah pulang ke rumahnya, juga tak pernah berkabar. Namun siapa sangka Miechi memergoki mereka yang sedang berduaan dan sepertinya ia juga cemburu. Miechi mengajak Haruko untuk mengobrol di kamarnya, tapi Kurosu menghalangi. Ia khawatir kalau Haruko akan bernasib sama seperti kakaknya. Pada hari berikutnya, Haruko datang lagi mengajak Kurosu untuk menanyakan ke pemilik kos terkait keberadaan kakaknya. Karena merasa ikut bertanggung jawab atas ulah Miechi, Kurosu pun menuruti permintaan Haruko. Saat mereka membuka kamar Kawasaki, Kurosu seperti tak kuat menyaksikan apa yang akan terjadi. Khawatir mereka akan menemukan sesuatu yang janggal dan mengetahui kalau Kawasaki telah dibunuh oleh Miechi. Tapi ternyata mereka justru menemukan selembar tiket pesawat ke Thailand. Kurosu akhirnya bernafas lega. Ia tak mengira ternyata Miechi begitu sistematis menyusun rencana dalam membersihkan jejak pembunuhannya. Sepulang dari mengantar Haruko, Kurosu memergoki Miechi sedang bersama dengan laki-laki lain. Sepertinya kali ini giliran Kurosu yang cemburu. Saat makan malam, akhirnya mereka saling sindir dan saling cekcok. Kurosu memeluk Miechi dari belakang agar bisa meluluhkan hatinya. Saat Kurosu mencoba mencium Miechi, tiba-tiba Miechi mengancam Kurosu dengan 2 batang sumpit yang siap menusuk leher Kurosu. Miechi berkata bahwa hal itu belum boleh dilakukan atau Miechi akan membunuhnya. Mendengar hal itu, Kurosu hanya terdiam dan tak berani melanjutkan aksinya. Kemudian Miechi mendatangi kelompok gangster. Ia datang untuk menolak tawaran kerjasama mereka. Ya, sebenarnya laki-laki berambut gimbal yang tempo hari bersama Miechi dan membuat Kurosu cemburu adalah anggota mereka yang mengajak Miechi untuk bekerja sama. Meskipun mereka tahu kalau Miechi lah yang membunuh teman mereka beberapa hari yang lalu, tapi sepertinya mereka lebih tertarik ingin mengajak Miechi bekerja sama menghancurkan musuh-musuhnya. Karena Miechi bukan tipikal orang yang mudah dipengaruhi, Miechi meninggalkan mereka dan tetap kekeh pada pendiriannya. Namun ketua gangster itu mengancam Miechi akan merebut Kurosu darinya. Saat pulang kerja, Miechi sedang menunggu Kurosu di depan minimarket tempat Kurosu bekerja. Mungkin Miechi khawatir kalau Kurosu akan diculik oleh gangster tadi. Setibanya di kos, Haruko juga sedang menunggu di depan pintu. Ternyata ia membawa sepucuk surat yang katanya dari Kawasaki, kakak Haruko. Yang isi suratnya mengatakan saat ini kakak Haruko sedang berada di Bangkok. Tapi anehnya, Kawasaki meminta agar surat itu disampaikan juga ke Kurosu. Sedangkan hubungan antara Kurosu dan Kawasaki kan gak terlalu akrab. Sepenting itukah? Kurosu yang sudah mengetahui kalau surat itu adalah rekayasa Miechi CS pun terkagum-kagum. Miechi datang dan berpura-pura menghibur Haruko yang sedih ditinggal kakaknya tanpa pamit. Secara tiba-tiba Haruko tertidur. Khawatir terjadi apa-apa, Kurosu lalu mencoba membangunkan Haruko. Tapi Haruko tak kunjung bangun. Lalu, Miechi datang lengkap dengan seragam dan senjatanya. Sepertinya akan membunuh Haruko juga. Kurosu baru sadar kalau ternyata Miechi sengaja memberi obat tidur pada minuman Haruko. Kurosu lalu menahan Miechi dan mengingatkan kalau dirinya terus-terusan membunuh, ia akan tertangkap oleh polisi. Kalau tidak, suatu hari nanti dirinya juga akan terbunuh, dan Kurosu tak ingin hal itu terjadi. Ia memohon agar Miechi berhenti untuk membunuh. Tampaknya kali ini Kurosu berhasil menghalangi Miechi untuk membunuh Haruko. Singkat cerita, Haruko pun tersadar, dan terlihat Haruko sangat cantik begitu melepas kacamatanya. Menyadari kalau Haruko sudah sadar, Kurosu lalu membawakan Haruko segelas air putih. Haruko beranggapan kalau dirinya sangat kelelahan sampai-sampai ia tertidur di tempat orang. Padahal barusan ia hampir jadi bahan pekerjaan Mbak Reina. Haruko lalu meminta maaf ke Kurosu karena tertidur. Kurosu pun menanggapinya dengan sangat-sangat maklum. Kurosu berkata ke Haruko kalau ia akan mengantar Haruko pulang sampai ke stasiun. Haruko merasa sangat terpukau dengan kebaikan Kurosu. Ia memuji Kurosu lalu bertanya apa yang Kurosu sukai dari Miechi.
Wah, kalau pertanyaan cewek seperti itu, tandanya apa tuh guys? Kurosu sempat berpikir sejenak lalu menjawab kalau ia menyukai semua tentang Miyaichi. Saking saltingnya, Kurosu langsung meneguk air putih yang tadinya diberikan untuk Haruko. Belum selesai Kurosu meneguk air putih itu, Haruko tiba-tiba berkata kalau dirinya menyukai Kurosu. Sontak, Kurosu langsung menyemburkan air yang ia minum hingga membasahi wajah Haruko. Dengan cepat, Kurosu mengambil sapu tangan dan mengelap wajah Haruko yang basah. Haruko kembali bertanya ke Kurosu, apakah dirinya masih kurang cantik untuk Kurosu? Sepertinya Haruko mau jadi pelakor nih guys. Belum tahu dia siapa Meiichi yang sebenarnya. Saat mereka saling bertatap-tatapan, Mbak Reina dan timnya ternyata sudah berdiri di depan pintu memandangi mereka. Hal itu tentu saja membuat Kurosu kaget bukan main. Karena mungkin Haruko juga merasa malu, ia bergegas pamit dan pulang. Mbak Reina sepertinya tidak peduli dengan apa yang ia lihat barusan. Ia lalu bertanya ke Kurosu mengapa Meiichi tidak jadi membunuh, dan baru pertama kalinya Meiichi gagal melakukan pembunuhan. Reina memperingatkan kepada Kurosu untuk berhenti menghalangi Meiichi. Reina juga berkata kepada Kurosu kalau Kurosu dan Meiichi tidak akan cocok. Singkat cerita, Kurosu dan Haruko bertemu lagi di sebuah kafe. Haruko mengembalikan kaos tangan Kurosu yang dipakainya kemarin. Haruko menegaskan kembali kalau ia serius menyukai Kurosu. Memang pada awalnya Kurosu pernah curhat ke Haruko kalau ia merasa tidak serasi dengan Meiichi. Dan kelihatannya Haruko sedang ingin mengambil peluang untuk merebut hati Kurosu. Haruko juga diam-diam telah membaca karakter Meiichi sebagai sosok yang sangat sulit diubah kepribadiannya oleh siapapun. Ia berusaha meyakinkan Kurosu kalau Kurosu sangat cocok dengan dirinya, sedangkan Meiichi hanya mempermainkannya. Kata-kata Haruko sukses membuat Kurosu termenung. Haruko lalu mengajak Kurosu untuk bertemu di kafe itu lagi besok malam, dan meminta agar Kurosu memikirkan dirinya sedikit saja. Dalam perjalanan pulang, Kurosu masih kepikiran dengan perkataan Haruko barusan. Tapi tiba-tiba sebuah mobil yang melaju berhenti di dekatnya. Dua orang pria dari dalam dengan cepat menangkap Kurosu dan membawanya ke suatu tempat. Ternyata mereka itu adalah anggota gangster yang pernah ditolak kerjasama oleh Miyaichi. Dari situ, Kurosu baru tahu kalau sebenarnya pria yang bersama Miyaichi beberapa malam lalu adalah anggota mereka yang menawarkan kerjasama. Ia merasa lega karena kecurigaannya tidak benar. Namun tujuan mereka tentu saja bukan untuk klarifikasi mengenai perselingkuhan Miyaichi. Akan tetapi Kurosu diminta untuk membujuk Miyaichi agar mau menerima tawaran kerjasama mereka. Kurosu jelas menolak mentah-mentah, akibatnya pipinya diberi sayatan sebagai peringatan. Sepulangnya ke kos, Kurosu berusaha menutupi luka di pipinya dan berusaha menghindari Miechi. Tapi Miechi memaksa ingin melihatnya. Begitu melihat luka pada pipi Kurosu, Miechi bermaksud untuk memberi mereka pelajaran. Namun, Kurosu justru menahan Miechi agar tidak meladeni mereka. Katanya, Kurosu lebih memilih terbunuh daripada Miechi harus turun tangan. Pada malam harinya, Kurosu kembali menyaksikan Miechi sedang membunuh orang dari lubang tempat ia mengintip. Kurosu sedikit merasa aneh dengan sikap Miechi. Ia tak lagi melihat senyum di wajah Miechi yang merupakan ciri khasnya setelah membunuh, seperti adegan pembunuhan yang biasa dilakukannya. Merasa ada yang tak beres, Kurosu segera menghubungi Haruko yang telah menunggunya di kafe, tempat mereka janjian untuk ketemuan. Kurosu meminta maaf kalau ia tak bisa datang dan menegaskan bahwa Miechi tak membutuhkannya, tapi dirinya membutuhkan Miechi. Itu berarti Haruko ditolak. Duh, sayang banget ya. Ternyata Kurosu mendatangi gangster itu lagi. Kurosu sangat tidak terima kalau Miechi membunuh karena mereka. Karena Kurosu datang hanya dengan modal tampang dan tak punya ilmu bela diri, ia menjadi bulan-bulanan gangster itu. Ketika si bos gangster hendak menggorok leher Kurosu, tiba-tiba lampu padam dan Miechi datang dengan granat asap. Dengan mudahnya, Miechi menghabisi nyawa mereka semua. Setelah itu, Miechi memapah Kurosu yang bonyok. Miechi lalu menjelaskan kalau yang dibunuhnya tadi adalah rekan mereka juga. Miechi menegaskan ia membunuh atas kehendaknya sendiri dan tak akan pernah membunuh karena permintaan orang lain. Kemudian, untuk pertama kalinya, mereka pun berciuman. Tapi jangan senang dulu, Kurosu merasa seperti ada yang aneh lagi. Ia baru sadar ternyata Miechi juga telah menikamnya dengan pisau yang dipegangnya. Dengan tersenyum, Miechi lalu berkata, Sekarang aku sudah paham. Aku sangat ingin membunuh orang yang aku sukai. Kurosu pun ikut-ikutan tertawa. Miechi lalu berkata kepada Kurosu bahwa ia mencintainya. Kurosu membalas kalau ia juga mencintai Miechi. Perlahan pandangan Kurosu memudar dan ia pun memejamkan mata. Anjay, film apa sih ini? Keesokan harinya, Miechi memutuskan untuk pindah kos. Ia berbincang-bincang dengan Reina mengenai Kurosu.
Tak lama kemudian, Kurosu yang sebelumnya Mimin sangka udah mati, ternyata muncul lagi menggunakan tongkat dengan kondisi kaki pincang sebelah. Loh, bukannya semalam kakinya baik-baik aja, justru perutnya yang tertikam. Aduh, ini gimana sih? Rena bertanya mengapa Michi tak membunuh Kurosu sekalian. Michi lalu menjawab, ia menyukai Kurosu dan sayang kalau dibunuh. Lalu mereka berduaan berjalan menuju kos mereka yang baru. Michi lalu berkata kepada Kurosu bahwa mulai sekarang ia akan berhenti untuk membunuh. Tapi suatu hari nanti, ia akan membunuh Kurosu. Mendengar hal itu, Kurosu justru mengatakan kalau ia siap dibunuh kapanpun, karena urat nadi di lehernya adalah milik Michi. Hal itu membuktikan kalau Kurosu sudah benar-benar cinta mati kepada Michi. Mereka lalu berkenalan dengan nama lengkap masing-masing dan film pun sekian. Film ini memiliki rating yang cukup baik dari IMDb dengan skor 7.0. Namun menurut saya pribadi, film ini masih kurang bagus dari segi plot dan scene-scene yang ditampilkan. Setidaknya ada sedikit penjelasan lah mengenai keuntungan mereka melakukan pekerjaan tersebut. Jadi tidak terkesan menggantung dan membuat penonton bertanya-tanya. Itu menurut saya pribadi ya, karena bagus tidaknya satu karya tidak mutlak harus ditentukan oleh rating dan beberapa pendapat saja. Karena jelas pendapat dan selera kita berbeda-beda. Sebagai hikmah yang bisa kita petik dari film ini, BTW hati-hati terhadap orang pendiam, lugu, polos, dan sebagainya, karena terkadang mereka memiliki kepribadian yang tak disangka-sangka ada padanya. So, jangan anggap remeh, oke? Arigatou gozaimashita. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share jika kalian suka. Dan sampai jumpa di video berikutnya.